Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo yo, ketemu lagi di channel Hip Hip Garden. Sekarang kita akan sedikit berbagi tips tentang cara membungakan asam jawa tanpa pupuk dan tanpa booster apapun. Jadi ini murni pembungaannya tanpa menggunakan pupuk. Ini juga berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, yang tanpa sengaja saya lihat dan kemudian saya terapkan. Jadi asam jawa ini merupakan salah satu ID yang indah jika dijadikan bonsai, apalagi jika ia bisa berbunga. Terlebih lagi nanti jika ia bisa berbuah. Itu merupakan salah satu daya tarik tambahan buat bonsai asam jawa ini jika ia bisa berbunga dan berbuah. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu rahasia cara membungakannya ini tanpa menggunakan pupuk, saya akan sedikit berbagi tips dari apa yang saya perhatikan di alam. Jadi tips ini tidak sengaja juga saya temukan ketika saya melihat sebuah pohon asam yang tumbuh di rawa-rawa. Jadi pohon asam itu memiliki buah dan bunga yang lebat, sementara di bawahnya itu ternyata adalah sebuah rawa. Nah, jadi dari situ saya sedikit bereksperimen dan membuat pohon asam ini seakan-akan tumbuh di rawa. Jadi cara yang saya gunakan ini, saya usahakan seakan-akan pohon asam ini tumbuh di rawa yang memiliki kadar air yang tinggi. Nah, sebelumnya saya akan coba sedikit menjelaskan. Kalau media yang saya gunakan ini adalah media pasir malang dengan sedikit tanah, di mana tanahnya ini juga berasal dari bola akar yang ada di pohon asamnya ini. Selebihnya saya full menggunakan pasir malang. Nah, ini sebelum saya menunjukkannya kepada teman-teman, saya coba sedikit membersihkan medianya dulu. Jadi ini medianya full pasir malang dan tanah yang ada di sini juga tanah yang berasal dari bola akar dari asam jawa ini. Karena asam jawa ini sifatnya gampang stres, jadi kalau teman-teman hendak memindahkannya ke pot rendah seperti ini, sebaiknya memang bola akarnya jangan pecah dan tetap utuh. Dengan begitu nanti pohon asam teman-teman tidak akan stres dan tidak akan mati. Nah, jadi ini adalah media tanamnya yang saya gunakan. Dan lanjut caranya adalah dengan kita menggunakan wadah tambahan, di mana wadah tambahan ini bebas bisa teman-teman gunakan entah itu baskom atau media lainnya yang tidak memiliki lubang, sehingga nanti teman-teman bisa meletakkan potnya ini di medianya itu. Nah, ini seperti ini. Saya menggunakan ini karena kebenaran dan kebetulan bibir potnya ini sesuai dengan lebar dari wadah bawahnya ini. Sehingga dengan begitu nanti tidak akan menjadi rumah dari nyamuk untuk bertelur. Nah, ini saya menggunakan media dasarnya seperti ini, atau pot tambahannya seperti itu. Jadi kuncinya adalah teman-teman merendam setengah dari pot teman-teman ini ke dalam air. Karena tadi memang dasarnya kita melihat pohon asam yang tumbuh di rawa-rawa yang tergenang air, jadi kita menggunakan pot ini sebagai rendamannya. Nah, gunakan air yang bersih dan steril. Dalam artian secara simpel teman-teman bisa menggunakan air yang tidak berbau dan kelihatan jernih. Nah, dengan begitu nanti akar-akarnya juga tidak akan membusuk. Dan untuk pembungaannya sendiri, ini tidak instan langsung keluar bunganya. Saya sendiri ini setelah melakukan 4 bulan baru bunganya ini keluar. Jadi untuk cara ini tidak bisa instan, teman-teman perlu bersabar dan menunggu hasilnya. Jadi proses ini kurang lebih 4 bulan lebih sehingga nanti bunga-bunganya ini keluar. Dan ini juga masih tahap eksperimen saya. Dan sampai saat ini saya belum tahu apakah ini cuma berbunga dan apakah nanti buahnya juga akan menempel. Kita perlu menunggu perkembangan selanjutnya dari eksperimen yang dibuat ini.
Dan buat teman-teman yang mungkin sudah atau pernah melakukan hal ini, mungkin bisa berkomentar dan kita bisa sama-sama belajar apakah dengan teknik ini bunga-bunganya ini akan menempel menjadi buah atau nanti hanya sekedar bunga yang keluar. Di sini kita bisa belajar bersama-sama. Silahkan komen dan kita bisa nanti melihat hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan nanti bisa saya posting kembali tentang perkembangan dari si bunga asam jawa ini. Nah, buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kita bisa belajar bersama-sama tentang ilmu seputar bonsai. Jangan lupa untuk semangat selalu, sehat selalu, dan tetap berbuat kebaikan.